Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi untuk pertemuan ini kemarin Bapak buat penugasan kalian untuk bisa menggunakan kalkulator logaritma. Jadi kita tahapannya dari eksplorasi dulu. Nanti kalau misalnya udah paham penggunaan kalkulator, maka soal eksplorasi ini akan mudah dipahami gitu. Nah, kita mulai dari lanjutan dari materi sebelumnya, eksplorasi logaritma. Kita berangkat dari dua kasus di bawah ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi dua setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam membelah diri ya menjadi dua. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen. Iya, dia sudah tentukan persamaan eksponennya. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut jadi 64.000. Mungkin ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000. Nah, itu kira-kira. Kita lihat tabel pertumbuhan bakterinya berikut ini ya. Jadi kalau yang pertama, untuk awal ada 2000 bakteri. Kemudian 1 jam pertama ini menjadi 2 kali semula. Itu jadinya 4000. Berikutnya 2 kali semula karena membelah 2 jadi 8000. Membelah 2 kali bisa sebutkan angka berikutnya? 16.000. 16.000. 16.000. Oke. Berikutnya lagi 32.000. 32.000. Baik. Membelah lagi 64.000. 64.000. Membelah lagi jadi 128.000. 28.000. Nah, jadi pertanyaan 1 tadi kita dengan mudah bisa memastikan jawabannya dari tabel tadi adanya di 64.000. Jadi ditanya kapan? Tentunya setelah 5 jam. Nah, itu untuk jawaban yang pertama gitu. Nah, yang menjadi masalah jawaban kedua adalah ditanya kapan 100.000 gitu loh. Yang pasti kalau jam ke-6 128.000. Berarti kalau 100.000 itu berada pada jam ke-5, antara jam ke-5 dan jam ke-6 gitu loh. Persisnya tepatnya berapa? Nah, itu yang jadi masalah sehingga kita butuh logaritma tadi gitu ya. Coba kita lihat tadi kalau kita lihat fungsinya fx sama dengan 2000 kali 2 pangkat x gitu. Itu tadi persoalannya. Kita tulis kembali ya, fx sama dengan 2000 dikali 2 pangkat x. Fx ini kita masukkan sesuai dengan soal nomor 2 bernilai 100.000. Kira-kira seperti itu. Sama dengan 2000 dikali 2 pangkat x. Kita sederhanakan, ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan 200. Iya, bagi ratus dulu, tinggal 2, 1000 bagi 2 ya. Iya, jadi di sini adalah
500. Loh, kurang kali. Ya, 50, maaf. 50 sama dengan 2 pangkat X. Gitu ya. Ini tadi Bapak benerin, ini 50 tadi, sorry, ada 100. Nah, di tugas sebelumnya Bapak sudah buat bagaimana hubungan antara perpangkatan dengan logaritma. Coba kita review lagi. Kalau ini contoh misalnya, 2 pangkat X itu sama dengan 8. Bisa sebutin X-nya? 3. 3, baik. Ini bisa dituliskan dalam bentuk logaritma. X adalah sama dengan 2 logaritma 8. Yang hasilnya adalah 3. Nah, kira-kira seperti itu penulisannya dalam logaritma. Lihat aturannya tadi, 2 ini adalah bilangan yang dipangkatkan, 8 adalah hasilnya. Ini kita balik, ketika pangkatnya ditanya, maka 2 log 8. Coba kita lakukan hal yang sama di sini. Bisa bantu Bapak? 50 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X sama dengan 25. 2 log 50. iya, 2 logaritma 50. Nah, makanya di sebelumnya Bapak buat tugas, bisa nggak picit kalkulator logaritma? Kalau bisa udah selesai. Nah, kira-kira seperti itu eksplorasinya, kenapa kita butuh atau kenapa kita belajar logaritma. Kira-kira gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau kalian pijit kalkulator, kebetulan Bapak download yang kalkulator ilmiah ya, yang di Play Store yang gratis, kalian pilih yang ini. Nah, bagi yang belum, tapi kayaknya rata-rata sudah ada logaritma, kemudian di sini adalah 2-nya, kemudian di sini adalah 5-nya. Kalau kita 2 log 5 gitu. Kalau 2 log 10, 2 log 50, ya udah berarti angka ini nanti 50. Kira-kira seperti itu ya untuk menggunakannya. Yang pertama. Coba kita lanjut untuk kasus yang kedua ya. Yang kedua, kasus yang kedua, penggunaan kenapa kita butuh belajar logaritma. Kita lihat kasus yang kedua ini, Arif menabung uangnya di bank sebesar 3 juta. Oke. Dan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa lama Arif harus menyimpan uang di bank agar tabungannya menjadi 3 kali lipat dari tabungan awal? Kira-kira gitu ya. Coba kita lihat kalau perhitungan manualnya ya. Nah, ini misalnya biar cepat Bapak buat di Excel. Di awal uangnya ada sebanyak 3 juta. Bunganya adalah 5% atau 0,05. Untuk di awal itu tentunya belum ada bunga ya, dan nilai simpanannya ya sama dengan di awal itu tentunya. Kemudian 1 tahun kemudian, karena tadi bunganya 0,05 kalikan dengan modalnya, tentunya dia dapat bunga 150.000, maka uang dia di bank menjadi 3.150.000. Ini menjadi modal lagi di awal untuk tahun kedua, gitu ya. Nah, sekarang untuk tahun kedua tadi modalnya di awal menjadi 3.150. Nih, bunganya 5% lagi,
maka menjadi seperti ini. Dan uangnya untuk tahun kedua menjadi 3.307.000. Seterusnya seperti itu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, Bapak perpendek ya. Tahun ke-22, tahun ke-23, uang dia menjadi 9.212.000. Nah, tentunya kalau 3 kali lipat yang diharapkan awalnya 3 juta menjadi 9 juta gitu ya. Berarti udah kebayang berapa lama Alif harus menunggu ya. Jadi itu sekitar 22 hingga 23 tahun ya. Atau 22, sekian tahun ternyata uangnya yang 3 juta tadi menjadi 3 kali lipat atau 9 juta. Itu kira-kira perhitungannya. Kalau tepatnya berapa tahun, nah itulah yang kita butuh logaritma tadi. Nah, bentuk persamaannya bisa kita buat, misalkan modal awal ini namanya adalah M0, dan nilai uangnya adalah kita sebut adalah M akhir, MT, itu nanti dinyatakan M0 buka kurung 1 tambah interest atau bunga pangkat T. Kira-kira seperti itu. Kok jadi begini persamaannya? Nah, persamaan ini kita dapat dari pertumbuhan interestnya tadi yang selalu berubah. Memang mestinya kita tunjukkan karena ini panjang mendapatkan persamaan ini. Bapak rasa toh nanti semua interest atau bunga uang bank kita tentukan seperti ini. Kita untuk sementara paham ini fungsinya untuk penanaman uang di bank misalnya. Ya. Nah, sekarang coba kita pastikan berapa lama waktu T-nya tadi pakai persamaan ini ya. Kita lanjut. Tadi kita tuliskan persamaan M sama dengan M0. Bapak ulang lagi, 1 tambah I pangkat T. Ya. M-nya tadi 3 kali lipat, 3 kali modal awal. Nah, gitu. Sama dengan modal awal 1 ditambah interestnya, bunganya 0,05 di pangkat T. Nah, seperti itu. Ruas kiri sama-sama dibagi M0, sehingga kita dapatkan 3 sama dengan yang di dalam kurung ini kita jumlahkan jadinya 1,05 pangkat T. Nah, inilah butuh kita logaritma tadi. Seperti tadi sudah kita tunjukkan ya, kalau tadi 2 pangkat X adalah 8, nah ini ilustrasinya berarti X adalah 2 log 8, 2 adalah bilangan dipangkatkan, maka hal yang sama kita lakukan untuk persamaan ini. Coba bisa bantu Bapak gimana nuliskannya dalam logaritma? Yang dipangkatkan tadi 2 berarti 2 log. Yang dipangkatkan 1,05 berarti 1,05 log 3. 3. Ada yang tahu? Kalkulator. Karena ini bilangannya bukan bilangan yang mudah ditentukan. Gitu ya. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau kalian pijit kalkulator, maka nanti hasilnya nih 22,5170853,054 tahun. Tadi sudah kita prediksi berada di antara 22 sampai 23. Kita tahunya begitu doang. Tetapi dengan logaritma kita bisa persis dapatkan jawabannya seperti ini. 22,517 bla 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 bla. Kira-kira gitu. Nah,
Itulah kira-kira kenapa logaritma ini penting, apalagi nanti kalian orang akuntansi, ya misalkan gitu. Kalau orang sains juga nanti di fisika ada logaritma menentukan tingkat kebisingan atau taraf intensitas, menentukan lokasi gempa pakai logaritma juga. Kira-kira gitu. Banyak disiplin ilmu membutuhkan logaritma itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya nanti sifat-sifat logaritma itu kita lanjut di minggu depan. Untuk hari ini Bapak rasa cukup eksplorasi dulu. Nanti Bapak share untuk pelatihan yang kedua, mirip seperti ini, beda angka saja, supaya kalian terbiasa menggunakan kalkulator ini untuk kasus-kasus yang real dalam kehidupan. Kira-kira gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kalian dulu. Silakan, kalau ada ditanya.